to my favorite channel. Yo! JJ dulu nggak sih? Oh，大家好，我的名字是廖小飞 Kianti， 我在 SMKN 2 Regional Bank 学习。我是属于TKJN 2级学生，很高兴认识您。Oke guys, itu tadi perkenalan singkat dari aku ya. Pesan yang pertama di sini aku akan ngebahas tentang belum tahu tentang perangkat jaringan. Btw aku sudah mencatatnya semuanya. Di sini ada banyak banget materi yang bisa aku kasih ke kalian secara cuma-cuma. Dan ini sudah saya catat berdasarkan ya intinya udah dinilai dengan guru saya. Jadi saya akan menjelaskan kepada kalian semua segampang itu dan sebahasa bayi itu ya guys. Banget teman-teman yang belum mengerti apa sih itu perangkat jaringan, aku bakalan jelasin sebahasa bayi itu ya. Jadi perangkat jaringan adalah perangkat-perangkat keras yang mana dibutuhkan untuk membuat atau membangun suatu perangkat jaringan, seperti komputer, laptop, dan lain-lain. Itu namanya perangkat jaringan. Aku sudah mencatat sekitar 11 jenis perangkat jaringan. Di sini aku akan ngebahas semuanya secara ringkas. Nah, di materi yang pertama atau yang ke nomor 1 di sini aku akan menjelasin tentang apa sih itu Ethernet card. Ada yang tahu? Oke, pasti kalian belum tahu. Apa sih itu Ethernet card? Jadi, Ethernet card adalah sebuah perangkat yang mana dipasangkan pada komputer maupun laptop. Fungsi dari Ethernet card adalah menghubungkan komputer yang satu ke komputer yang lainnya. Seperti itu. Lanjut saja ke hub and switch. Hub and switch ini hampir sama pengertian dan fungsinya, tetapi ada sedikit perbedaan. Di sini aku akan menjelaskan kepada kalian. Nah, yang pertama itu ada hub. Hub atau perangkat yang berfungsi sebagai penyambung, konektor atau pemusat, dan penguat sinyal pada kabel UTP. Kita lanjut ke materi switch. Nah, fungsi dari switch itu apa sih? Aku sudah mencatatnya di buku kemarin, jadi aku akan menjelaskan kepada kalian. Fungsi switch hampir sama dengan hub. Mengapa sih? Yang membedakannya adalah switch mengenali dan menampung MAC address dari port-port yang terhubung. Dia hanya membedakan sedikit saja dari hub. Jadi switch dan hub ini masih kembaran satu. Yang keempat ada radiator. Kapan sih radiator itu harus digunakan? Nah, misalkan seperti ini, di rumah kalian itu ada wifi. Terus, semakin kalian jauh dari wifi, maka jaringan yang ditransmisikan atau data yang ditransmisikan akan menjadi lemot. Nah, karena hal itu, radiator itu harus digunakan. Yang kelima itu adalah router. Nah, pasti di sini banyak banget yang udah tahu dan dengar apa sih itu router. Di sini aku akan menjelaskan tentang fungsinya aja ya. Yaitu, fungsi router adalah sebagai penghubung paket data antara dua segmen jaringan atau lebih. Yang keenam, udah sampai yang keenam aja nih. Oke, kita lanjut ke yang keenam. Yang keenam itu ada bridge. Dalam arti bahasa, bridge itu adalah jembatan yang mana berfungsi untuk menjembatani media-media yang tidak terhubung. Misalkan seperti di gambar ini. Yang ketujuh itu ada gateway. Gateway adalah sebuah media untuk menghubungkan suatu jaringan komputer ke jaringan komputer atau ke jaringan komputer yang lainnya, bisa satu atau lebih. Nah, di sini ada dua fungsi utama dari gateway, yaitu A. Protocol converting. Untuk bisa menghubungkan jaringan yang berbeda protokol, gateway mengkonversikan setiap protokol yang ada, sehingga beberapa jaringan yang terhubung dapat saling berkomunikasi. Yang B itu mempermudah akses informasi. Sebagai alat untuk mempermudah pengguna mengakses informasi. Itu adalah fungsi-fungsi dari gateway. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada modem. Modem, apa sih itu modem? Jadi, modem adalah suatu perangkat yang mana berfungsi untuk memindahkan sinyal analog ke digital maupun sebaliknya.
Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada yang namanya kabel. Pasti kalian semua sudah pernah mendengar apa sih itu kabel. Jadi kabel merupakan salah satu media transmisi dalam sebuah jaringan selain wireless. Di sini ada 3 jenis-jenis kabel. Nah, kabel-kabel aku akan tulis di sini beserta gambarnya. Nah, yang pertama itu adalah kabel coaxial. Kabel coaxial atau biasa disebut dengan kabel antena oleh orang awam memiliki 5 bagian yang terikat. Yang kedua ada kabel twisted pair. Kabel twisted pair digunakan sebagai media penghubung komputer satu dengan yang lain, atau di antara komputer perangkat-perangkat jaringan yang lain seperti switch or hub. Nah, kabel fiber optik menggunakan serat kaca, berbeda dengan kabel yang lainnya yang menggunakan tembaga. Oleh karena itu, kabel ini disebut fiber optik VO. Kita lanjut ke crimping. Nah, yang pertama itu adalah crimping tools. Crimping tools itu digunakan untuk menyambungkan kabel OTP ke RJ45. Kita akan lanjut setelah crimping tool. Di sini ada fusion splitter. Digunakan untuk apa sih? Nah, merupakan alat untuk menyambung kabel fiber optik. Nah, kalau yang tadi itu kabel OTP, sekarang itu fiber optik, guys. Setelah kabel-kabel itu disambung, kita harus mengatasinya dengan cara apa sih? Nah, di sini ada tester kabel. Tester kabel merupakan alat untuk mengecek pemasangan kabel pada konektor. Di materi yang terakhir itu ada pengkabelan. Pengkabelan itu apa sih? Jadi, pengkabelan ini masih dibagi menjadi 2 untuk kabel UTP or STP. Berikut tipe-tipenya. Tipe yang pertama itu adalah straight. Nah, straight ini digunakan pada komputer or PC atau laptop dengan perangkat yang lain seperti switch or hub. Yang terakhir itu ada crossover. Untuk menghubungkan 2 komputer secara langsung menggunakan tipe pengkabelan crossover. Biasanya diberi nama cross cable. Nah, guys, di sini semua materinya udah aku jelasin. Nah, di sini pasti kalian harusnya udah mengerti dan paham dong tentang apa itu perangkat jaringan. Harusnya kalian udah mengerti. Di sini saya ingin mengakhiri semua video ini dan saya berterima kasih kepada semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye.